Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas farmakognosi mengenai tentang mengenal tumbuhan kumis kucing. Saya di sini selaku moderator, yaitu Eka Risma Julia Feranti dengan NPM 252205093. Lalu ada rekan saya yaitu Dila Fiantika dengan NPM 252205068. Lalu ada Clara Amanda dengan NPM 252205081. Lalu ada Devita Anggun Valentina dengan NPM 252205094. Dan yang terakhir ada Ardina Aurelia Agesta dengan NPM 252205097. Di sini kami akan mempresentasikan terkait daun kumis kucing yang dimulai dari taksonomi tanaman kumis kucing itu sendiri yang akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Devita Anggun Valentina. Padanya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai taksonomi tanaman kumis kucing. Taksonomi dari tanaman kumis kucing memiliki kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Lamiales, famili Lamiaceae, genus Orthosipon, dan spesiesnya Orthosipon aristatus. Selanjutnya, asal daerah tanaman kumis kucing. Jadi, Orthosipon aristatus ini sebenarnya merupakan tanaman obat asli dari Indonesia. Tetapi, selain dari negara Indonesia, persebarannya juga cukup luas. Bisa ditemukan di Cina dan beberapa wilayah Asia Tenggara sampai ke Australia. Karena tanaman ini asli Indonesia, masyarakat Indonesia di berbagai daerah mempunyai penamaan lokalnya masing-masing. Berdasarkan data dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2022, kalau di Sumatera dia biasa disebut sebagai kumis kucing oleh suku Melayu, sementara di Pulau Jawa namanya lebih variatif lagi, ada yang menyebutnya kumis kucing di Sunda, remujung di Jawa, salasean, dan sungut kucing di Madura. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Devita atas penjelasannya yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya yaitu PPT bagian yang bermanfaat dari daun kumis kucing yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Clara Amanda. Kepadanya dipersilahkan. Kemudian bagian yang bermanfaat pada simplicia daun kumis kucing yaitu daunnya. Karena mengandung senyawa aktif yang berperan dalam berbagai efek farmakologi tersebut, baik daun kering maupun daun segar. Baik, terima kasih kepada Clara atas penjelasan manfaat dari daun kumis kucing. Kita lanjut kepada Dila Fiantika yang akan menjelaskan terkait kandungan senyawa kimia. Kepadanya dipersilakan. Selanjutnya di sini saya akan membahas kandungan senyawa kimia. Daun kumis kucing kaya akan senyawa metabolis sekunder yang aktif secara biologis. Yang pertama ada flavonoid lipofilik, sinensetin, senyawa penciri marker, eupatorin, dan salvigenin. Kedua ada turunan asam kafeat, yaitu ada asam rosmarinat, asam litosperat, dan asam klorogenat. Yang ketiga ada terpenoid. Di terpen jenis pimarane, ortosipol A, B, C, dan D, serta triterpenoid, asam ursolat, dan asam oleanolat. Yang keempat ada garam mineral, seperti kandungan kalium, potasium yang sangat tinggi, serta silikat. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Dila atas penjelasan terkait kandungan dari senyawa kimia daun kumis kucing. Baik, kita akan masuk ke dalam slide efek farmakologi yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Clara Amanda. Padanya dipersilahkan. Efek farmakologi dari daun kumis kucing yang pertama ada diuretik. Daun kumis kucing memiliki efek diuretik yang dapat meningkatkan produksi urin sehingga membantu membersihkan saluran kemih dan membuang kristal kalsium penyebab batu ginjal. Kemudian yang kedua ada antilitiasis yang membantu mencegah dan melarutkan batu ginjal, terutama batu kalsium oksalat. Kemudian yang ketiga ada antiinflamasi. Efek antiinflamasi pada daun kumis kucing membantu mengurangi peradangan, seperti pada sistisis dan gout. Kemudian yang terakhir ada antihiperurisemia, yaitu menurunkan kadar asam urat dengan menghambat pembentukan dan meningkatnya pengeluaran melalui urin. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Clara terkait efek farmakologi yang setelah dijelaskan dari daun kumis kucing. Kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu tentang cara penggunaan atau cara pemanfaatan daun kumis kucing yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Ardina Aurelia. Kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan daun kumis kucing, yaitu di sini terletak ada dua, dengan secara garis besar cara penggunaan obat herbal saat ini terbagi menjadi dua ranah, yaitu penggunaan modern yang praktis dan metode tradisional berupa rebusan. Yang pertama yaitu penggunaan modern secara sediaan praktis dan terstandarisasi. Kemudian ada dua, yaitu dengan kapsul ekstrak dan juga teh herbal. Kapsul ekstrak menggunakan ekstrak yang sudah terstandarisasi senyawa sinensetin, kemudian menjamin konsistensi dosis terapi di setiap kapsul. Kemudian pada teh herbal tersedia dalam bentuk kantung teh yang siap seduh, lebih praktis untuk gaya hidup modern, kemudian keunggulan sediaan lebih modern, serta dosis lebih terukur. Mengapa harus ekstrak terstandarisasi? Karena kadar zat aktif dalam tanaman asli bisa berubah-ubah tergantung tanah dan cuaca. Dengan metode modern, ekstrak ini diukur secara ketat agar mengandung senyawa sinensetin atau senyawa penanda pada kumis kucing yang berfungsi sebagai diuretik dan antiinflamasi dalam jumlah yang sama di setiap kapsul. Kemudian yang kedua itu ada metode infusa atau dekokta atau rebusan. Kemudian bahan yang digunakan yaitu 4-10 gram daun kumis kucing kering atau setara dengan kurang lebih 1 genggam daun segar. Kemudian proses pembuatannya yaitu dengan merebus bahan dengan 2 gelas air, kemudian ditunggu hingga mendidih dan air tersisa 1 gelas. Kemudian aturan minumnya yaitu didinginkan dan disaring terlebih dahulu, diminum rutin 2 kali sehari, pagi dan sore. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ardina atas penjelasan cara pemanfaatan daun kumis kucing untuk kehidupan sehari-hari kita. Mulai dari dijadikan rebusan, dijadikan kapsul ekstrak atau teh herbal. Baik teman-teman, dari pemaparan kelompok 5 mengenai tanaman kumis kucing, dapat kita simpulkan bahwa tanaman ini memiliki banyak sekali manfaat bagi kesehatan. Kandungan senyawa aktif di dalam daun kumis kucing berperan penting dalam membantu melancarkan urin, mencegah batu ginjal, serta menurunkan kadar asam urat. Selain itu, pemanfaatannya juga sudah berkembang ya menjadi bentuk modern seperti kapsul dan teh herbal ataupun secara kehidupan sehari-hari yang dapat digunakan sebagai rebusan dan praktik aman digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa tanaman herbal tradisional itu tetap memiliki peran penting ya dalam dunia kesehatan maupun dunia kehidupan sehari-hari kita hingga saat ini. Berikut referensi daftar pustaka yang kami gunakan untuk mengisi dari PPT ini. Terdapat 5 daftar pustaka yang kami acu. Baik, kami ucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan kepada kami oleh teman-teman semua. Semoga materi yang disampaikan hari ini dapat menambah wawasan kita tentang pemanfaatan tanaman herbal, khususnya kumis kucing. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.